Kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih. Ibadah niku nembe kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir awaqillah. Kula balen balik. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir awaqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi cek kue ngekeh-ngekeh no jumlahi sholat, cek jumlahi no posi. Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kaifiyai karuan, aturannya karuan. Terus sholat itu wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlak. An-naflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai sering napa meledak. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur 12-5 menit iki. Pokoknya meh dhuwur niku mboten angsal. Iku jenenge waktu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kalau ono wong mati, berarti kita angsal sholat nopo jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ono ulama sing darani tetap sholat tahiyat nopo masjid. Iku sebabnya gitu hulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki ruwono tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu we. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi itu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut minhunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini ruwono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter, songo luwih seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib apa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar isra cocok itu tidak ada masalah kan. Jadi ini ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nah sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nek sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih akan dani imam. Soalnya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir nopo-nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak
penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh. Nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rokaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang tuh witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rokaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat harus selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah sak rokaat, terus mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya dia kali wasallu sunatan minal witri, tembikin, ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan, sholatlah kalian paket witir, tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran juga bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijero-jerono, pokoke ngene iku. Oh, ya jadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngene. Jadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa Allah witir-witiran. Cara Sayyidina Utsman. Maka Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja, nafal mutlak. Gak usah nyinggung-nyinggung loh. Witir. Oke. Loh ini penting sekali. Karena nyatanya ada witir kan. Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah, berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah, itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener, solu sunnatam minal witri ini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun soalnya nek salah ya malah salah, nek bener ki malah napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kalau ini wong alim fikih tapi paling tersiksa. Aku kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Yes. Tentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong yes malah umume wong. Namun yang pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu ngidikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru-keliru. Wong sholat gue sampai, rausah detail-detail nopo niat. Lalu jadi Imam Syafi'i kayak melebu masjid niat duha untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nanti waktu duha untuk duha. Karena wis barang apes, bias tetap apes. Jadi rausah ribet-ribet niat, memang barang apes. Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu apa? Bulat. Wah, terus ini penting
yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan